Kami dari kelompok 5. Kami di sini akan menjelaskan proses pembentukan bumi secara historis. Ternyata, menurut ahli geologi, proses pembentukan bumi itu dibagi menjadi 4. Apa aja ya kira-kira? Yuk, kita sama-sama nonton videonya. Ahli geologi membagi proses pembentukan bumi menjadi 4, yaitu zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum. Zaman Arkaikum, zaman ketika belum ada kehidupan di bumi, berlangsung sekitar 2.500 juta hingga 1.200 tahun yang lalu. Hal ini disebabkan bumi masih panas dan merupakan bola gas panas yang berputar pada porosnya. Zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum adalah zaman ketika terdapat kehidupan makhluk pertama di bumi. Zaman ini disebut zaman primer. Selanjutnya, teman-teman, kita akan ke zaman Mesozoikum atau adanya hewan dinosaurus. Seperti apa ya? Yuk kita tonton lagi. Zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum disebut juga zaman sekunder, zaman hidup kedua, dan disebut juga zaman reptil sebab muncul reptil yang besar seperti dinosaurus dan Atlantosaurus. Zaman ini terbagi menjadi 3, Trias, terdapat kehidupan ikan, amfibi, dan reptil. Jura, terdapat reptil dan sebangsa katak. Kalsium, terdapat burung pertama dan tumbuhan berbunga. Zaman Neozoikum. Secara etimologi, Neozoikum adalah awal mula kehidupan baru yang diperkirakan 65 juta tahun yang lalu. Sedangkan kalau secara geologi, zaman Neozoikum merupakan masa akhir dari ketiga masa klasik geologi lainnya, yaitu zaman Arkaikum, Paleozoikum, dan Mesozoikum. Adapun ciri-ciri zaman Neozoikum yaitu puncak kehidupan mamalia, kepunahan reptil besar, ada kehidupan manusia, terbagi menjadi 2 zaman, terjadi 60 juta tahun lalu, keadaan alam masih liar, hewan mulai bermigrasi, dan iklim belum stabil. Zaman Neozoikum terbagi menjadi 2, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, zaman Paleosen. Zaman Paleosen dimulai sekitar 66 sampai dengan 56 juta tahun yang lalu, dan mamalia bertipe plasenta mulai muncul pada saat zaman ini. Paleosen yaitu transisi dari peristiwa pemusnahan kapur tersier jadi lingkungan yang penuh dengan hutan. Awal Paleosen adalah pemulihan bumi pasca peristiwa pemusnahan itu. Daratan juga mulai membentuk seperti yang kita kenal di peta dunia sekarang. Yang kedua adalah zaman Eosen. Zaman Eosen dimulai sekitar 56 sampai 34 tahun yang lalu. Di Eosen awal, spesies yang tinggal di hutan lebat tidak bisa berevolusi menjadi bentuk yang lebih besar seperti di zaman Paleosen. Contohnya, primata, paus, kuda, dan lain sebagainya. Suhu bumi pada saat itu sekitar 300 derajat Celcius. Di akhir zaman Eosen, terjadi perubahan musim, bertambahnya area mirip sabana, evolusi beberapa jenis rumput, dan peristiwa pemusnahan Eosen. Yang ketiga adalah zaman Oligosen. Zaman Oligosen ini dimulai sekitar 34 sampai dengan 23 juta tahun yang lalu. Ciri zaman Oligosen ini ditandai dengan bertambahnya rumput, dan ini menyebabkan beberapa spesies hewan serta tanaman berevolusi. Pada zaman ini juga mamalia mulai tumbuh membesar.
Nah, teman-teman, kita sudah masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu zaman kuarter. Zaman kuarter itu sendiri termasuk ke dalam pembahasan zaman Neozoikum. Ternyata, zaman kuarter itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya kala Pleistosen dan kala Holosen. Kala Pleistosen dibagi jadi 3 lagi. Ada namanya zaman manusia purba. Yang kedua, zaman glasial atau bumi itu sedang dingin. Yang ketiga, ada zaman interglasial, yaitu perubahan bumi dari dingin ke panas. Yang kedua yaitu kala Holosen atau yang disebut aluvium. Nah, di kala Holosen inilah Homo sapiens atau makhluk yang cerdas itu sejak tahun 40.000 sampai 250.000 tahun yang lalu itu mulai muncul di bumi.